Lanjut untuk transaksi ke-8 ya. Transaksi ke-8 ini adalah bukti kas keluar. Keterangannya adalah pelunasan hutang kepada PT Gemilang atas pembelian kredit pada tanggal 7 Desember, termin 3/11 N/30, setelah dikurangi retur pada tanggal 8 Desember 2022 dan mendapat diskon sebesar Rp3.707.820. Oke, dari bukti transaksi ini berarti kita melakukan pembayaran utang ya. Pembayaran utang atas atas pembelian di tanggal 7 Desember ya. Kita bisa lihat di bagian samping di sini yang ada warna kuning ya. Utang dagangnya yaitu pada tanggal 7, total utangnya adalah Rp123.594.000. Kemudian ada retur di tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu returnya Rp7.215.000. Nah, berarti total utang atau sisa utangnya adalah total utang awal dikurangi dengan total retur. Berarti sisa utang yang harus dibayar adalah Rp116.379.000 ya. Ini total hutang yang seharusnya dibayar. Tapi di sini karena melunasi kurang dari 11 hari, maka dia mendapat diskon. Ya, diskonnya yaitu Rp3.707.820. Nah, berarti hutang yang harus dibayar adalah sisa hutang dikurangi dengan potongan. Ya, berarti yang harus dibayar adalah Rp112.671.180 yaitu dari sisa utang awal dikurangi potongan sebesar Rp3.707.820. Jadi total utangnya berkurangnya adalah sesuai dengan sisa setelah dikurangi dengan retur ya. Jadi account payable di debit sebesar Rp116.379.000. Kemudian di kreditnya berarti kita membayar sebesar Rp112.671.180. Kemudian ada potongan atau di sini kita masukkan ke akun purchase diskon ya. Jadi di kreditnya ada cash in bank dan purchase diskon. Purchase diskonnya yaitu sesuai dengan yang tertera di bukti transaksi sebesar Rp3.707.820 ya. Jadi untuk pencatatan di Kasdispen jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 16, kemudian dokumen numbernya BKK 003, deskripsinya adalah PT Gemilang. Nah, untuk di kolom debit berarti kita masukkan nilai account payable ya Rp116.379.000. Kemudian di kolom kreditnya adalah cash in bank Rp112.671.180 dan purchase diskon kita masukkan kode akunnya di kolom other ya. Kode akunnya 5.200 dengan amount-nya Rp3.707.820. Ini untuk transaksi 8 dan transaksi selanjutnya adalah transaksi ke-9.
Nah, transaksi yang ke-9 adalah di sini penjualan transaksi, bukti transaksinya adalah faktur penjualan ya, dengan syarat 2/11 N/30 ya. Penjualannya berapa di sini? Penjualannya 267.000.267.075.000. Kemudian PPN-nya 29.378.250. Biaya pengirimannya 1.200.000. Kemudian di sini ada down payment atau DP sebesar 80 juta. Kemudian total tagihan adalah 217.653.250 rupiah. Oke. Berarti karena di sini penjualan secara kredit ya, berarti piutang dagangnya bertambah atau account receivable ya. Jadi di kolom debitnya adalah account receivable sebesar total tagihan ya. Account receivable-nya 217.653.250 rupiah. Kemudian di sini karena ada DP berarti kita menerima uang kas ya. Jadi cash in bank-nya di debit sebesar 80 juta. Kemudian di kreditnya berarti ada sales 267.775.000. Kemudian ada paid out 29.378.250, ada pre-collected 1.200.000 ya. Nah, karena di sini melakukan penjualan berarti kita juga harus mencatat persediaan ya, mencatat persediaan dan HPP. Ya, berarti di debitnya adalah COGS, di kreditnya merchandise inventory. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yaitu sesuai dengan yang terjual. 15 dikali harga pembelian Polytron, kemudian 15 dikali harga pembelian kulkas Samsung. Nah, ini untuk total ini bisa kita lihat di inventory card atau kartu persediaan ya. Jadi penjumlahan dari kedua unit ini HPP-nya adalah 194.250 rupiah. Kemudian merchandise inventory-nya juga sama 194.250.000 rupiah. Nah, untuk pencatatan di sales journal ya, karena ini penjualan secara kredit. Jadi untuk pencatatannya kita catat tanggalnya tanggal 18, kemudian dokumennya nomor EPJK 013, deskripsinya adalah PT Tiara. Nah, di sini berarti di debitnya ada account receivable sebesar 217.653.250, kemudian ada cash in bank, kita masukkan di kolom other, account number-nya 11110 sebesar 80 juta. Kemudian ada juga COGS atau nomor akunnya adalah 5.000 sebesar 194.250.000 rupiah. Dan di kolom kreditnya berarti kita masukkan ada sales sebesar 267.267.075.000 rupiah. Kemudian ada paid out-nya 29.378.250. Nah, ini kita masukkan di kolom other ya dengan nomor akun 83.000 untuk pre-collected sebesar 1.200.000, kemudian nomor akun 21130 untuk paid out sebesar 20. Paid out udah ya 29.378.250 rupiah. Kemudian satu lagi adalah merchandise inventory. Ya, merchandise inventory dengan kode akun 11160.
sebesar Rp194.250.000. Jadi ini transaksi ke-8 dan 9.